Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi minal muhajirin wal ansor wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba perintah-perintah dasar yang berkaitan dengan operasi direktori. Seperti halnya pada bagian sebelumnya, jadi perintah-perintah dasar ini penting ya buat kita supaya ketika kita menggunakan komputer ya bisa mempunyai banyak pilihan ya, dari penggunaan komputer yang mudah secara grafis ya, dan juga menggunakan komputer dengan tampilan layar konsol. Sebelumnya kita mencoba menggambarkan tentang direktori ya. Nah, apa sih tujuan pembuatan direktori ya di dalam suatu media penyimpanan gitu ya? Kenapa sih kok perlu adanya direktori ya? Ini sebenarnya sama dengan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya menggambarkan misalkan kita punya rumah gitu ya. Kita punya rumah ya. Maka di dalam rumah itu ya kita akan membuat kamar-kamar. Kita coba cari gambar dulu ya. Jadi ini gambar rumah ya. Gambar rumah ini diambil dari polarumah.com ya, untuk memberikan ini ya, penjelasan ya, yang lebih mudah-mudahan lebih mengena ketika kita membayangkan tentang direktori ini ya. Tadi namanya denah rumah ya. Ya, jadi ini kita punya, misalkan kita punya rumah ya. Kita punya rumah ya. Nah, di dalam rumah ini ya, ini kan umumnya ya, dan saya kira hampir semua lah yang memiliki rumah ini membuat kamar-kamar ya. Ada kamar tamu, ada kamar tidur untuk orang tua ya, ada kamar untuk anak-anak dan sebagainya, ada kamar mandi misalkan. Jadi dibuat kamar-kamar ya. Nah, kemudian di dalam kamar itu terdapat
benda ya. Misalkan di kamar ya ada tempat tidur, ada lemari, ada kaca ya. Nah, kemudian bisa juga di dalam kamar itu kemudian terdapat kamar lagi ya. Jadi misalkan di kamar tidur, di dalamnya ada kamar mandi ya. Jadi di dalam kamar bisa terdapat kamar lagi ya. Nah, mengapa sih orang membuat kamar-kamar seperti ini ya? Banyak tujuannya ya. Salah satunya adalah untuk mengatur penempatan barang ya. Jadi barang, kalau tidak ada kamar maka barang ini kan dicampur jadi satu ya. Nah, dengan adanya kamar ini maka barang-barang akan diletakkan sesuai dengan ya, barang-barang akan diletakkan sesuai dengan peruntukannya atau bisa juga sesuai dengan pemiliknya ya. Jadi dengan adanya kamar seperti ini, misalkan mencari sabun mandi ya di kamar mandi ya, tidak mencari sabun mandi di ruang tamu misalkan ya, kecuali dalam hal-hal khusus ya. Jadi dengan adanya kamar seperti ini maka manajemen tentang meletakkan benda-benda ini menjadi lebih baik gitu ya. Ya. Nah, hanya mungkin sedikit yang berbeda adalah kalau model kamar seperti ini ya, maka ukuran kamar ini menjadi terbatas ya, menjadi terbatas. Nah, tapi kalau directory di dalam hard disk itu ya relatif tidak terbatas ya, tetap ada batasannya ya. Tapi ya kalau misalkan ini kita membayangkan kamar tidur, di dalam kamar tidur ada kamar mandi ya, maka ukuran kamar mandinya ya maksimal ya, atau mungkin ya tidak bisa sampai setengahnya gitu ya. Ya kalau ukuran kamar mandinya setengah dari kamar tidur ya nanti kan menjadi kepenuhan gitu ya. Ya, jadi kalau di dalam kamar seperti ini ada batasan tentang ukuran ya. Jadi, kalau kita bicara directory di sana relatif ya, tetap sih ada batasan ya, tetapi kita ya kayak tadi ya, bahwa kamar mandi itu tidak bisa lebih besar dari kamar tidur misalkan. Iya. Nah, ketika kita bekerja ya, misalkan nanti membuat file skripsi, ya, membuat file tugas kuliah, ya maka letaknya tidak dicampur-campur ya. Sebagaimana halnya barang-barang untuk memasak ada di dapur ya, barang-barang memasak tidak kita letakkan di ruang tamu misalkan ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ya tentang directory ya. Jadi tujuan pembuatan directory atau bisa dimudahkan dengan kita membayangkan kamar adalah untuk manajemen ya, atau mengatur letak dari berkas atau file sebagai hasil pekerjaan kita. Kita akan melihat dulu directory yang sudah ada ya. Jadi kalau di dalam Linux ini sebenarnya ada directory yang sudah dibuat secara standar oleh Linux ya. Ya, tapi untuk menjalankan ini kita harus menginstall dulu ya
ada namanya tree ya. Jadi saya masuk dulu ke admin, ke root ya, kemudian saya install apt get install tree. Jadi tree ini digunakan untuk melihat susunan direktori di dalam suatu media. Perintah-perintah yang ada di dalam operasi direktori ya, ini sebenarnya perintahnya sedikit ya. Ya mungkin kita tulis dulu. Ya. Perintahnya ini untuk operasi direktori ini tidak banyak ya. Jadi yang pertama adalah perintah cd atau change directory. Yang kedua adalah mkdir ya, ini untuk membuat direktori. Kemudian ada rm ya. Rm ini adalah untuk menghapus ya. Hanya kalau rm ini kita butuh parameter ini. Saya sambil belajar menggunakan Linmu ya, jadi agak kagok memakainya karena masih belajar. Yang ketiga adalah rm ya, menghapus. Yang keempat ada pwd ya. Kemudian ada karakter titik 2 kali ya, ada titik 2, ada titik 2 kali ya. Jadi ini titik 2 kali, ada slash, kemudian ya seperti di materi sebelumnya ada bintang dan tanda tanya ya. Ya. Yang pertama adalah cd ya. cd ini adalah untuk pindah direktori ya, change directory ya. Ini mungkin kita coba ya. Ya. Ya, kalau kita mencoba perintah yang keempat dulu ya, yang paling gampang, pwd print working directory ya, atau directory yang aktif ya. Jadi sekarang kita berada di dalam home directory, home kemudian Twitchim ya. Ini adalah posisi aktif sekarang ya. Nah, kalau kita misalkan cd titik 2 kali ya, berarti kita akan pindah satu level di atasnya ya. Mungkin kita
coba ya, kita udah nggak apa-apa deh. Kita CD titik 2 kali ya, berarti kita naik 1 tingkat ke atasnya ya. Ini maka kita sekarang ada di dalam home directory ya. Kemudian kalau ini kita pindah lagi 1 tingkat ya, CD titik 2 kali ya, berarti sekarang kita ada di dalam root directory atau level yang paling tinggi ya. Perintah yang sebelumnya ada ls ya. ls ini melihat isi directory, melihat isi media penyimpanan ya. Nah, di dalam file ini ada nama-nama yang diawali dengan huruf D ya. Kalau diawali dengan huruf D, berarti ini adalah suatu directory ya. Misalkan boot ya, ini boot ya, ini diawali dengan D, berarti boot ini adalah suatu directory ya. Kemudian TMP ya, TMP ini juga diawali dengan D ya, berarti dia adalah suatu directory ya. Untuk contoh misalkan ini ya, nilai usulan ya, ini diawali dengan strip ya, berarti nilai usulan ini adalah suatu berkas atau suatu file ya. Nah, sekarang kita mau pindah ke directory TMP misalkan ya. Nah, dari sini kita bisa langsung CD TMP ya. Dan kita lihat isinya ls bisa min l ya. Ini isinya banyak ya. Ya, sekarang kita coba dulu membuat directory ya, berarti mkdir misalkan Dwi Saketi ya. Kalau kita ls Dwi bintang min l, gimana biar kelihatan, ls min l aja nggak apa ya. Ya, kalau kita kasih ls min l, maka ini Dwi Saketi ini adalah directory ya. Hapus layar ya. Saya bisa pindah ke directory Dwi Saketi dengan perintah cd Dwi Saketi ya. Kita lihat isinya masih kosong ya. Kemudian misalkan kita akan membuat directory ya, misalkan mkdir programming misalkan ya. Kita lihat isinya ya, maka di sini ada directory programming ya. Dan misalkan kita membuat mkdir skripsi ya, supaya kita mudah-mudahan cepat lulus ya. Kita lihat isinya ya, di situ ada 2 directory ya, ada directory programming, ada directory skripsi ya. Kemudian misalkan kita mengcopy ya, mengcopy misalkan cp home Dwijim public html, ini ya misalkan bintang titik php ya. Ini di copy ke, kita coba programming ya. Jadi berarti ini mengcopy semua file dari directory home Dwijim public html cekat yang ekstensinya php ke dalam directory programming ya. Kalau kita ls programming ya, jadi ini hasilnya ya,
hasilnya adalah file-file yang file-file yang ekstensinya PHP ya. Jadi ini kita mengcopy dari direktori lain ke direktori programming ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, misalkan kita akan menghapus ya. Di sini ada direktori programming ya. Kalau kita rm programming ya. Jadi di sini ada penjelasan bahwa programming adalah direktori ya. Nah, karena dia adalah direktori, jadi menghapusnya pakai min r ya. Sekarang kalau kita lihat ya, maka direktori programming ini sudah tidak ada lagi ya. Yang ada sekarang direktori skripsi ya. Ya, kemudian jadi kalau tanda titik 2 kali itu adalah pindah ke satu direktori yang di atasnya ya. Kalau slash ini berarti kita pindah ke root directory ya. Nah ya, mungkin ini penjelasan singkat ya, kelihatannya sederhana ya, tapi nanti kalau kita mencoba sendiri ya, mungkin nanti baru kita merasakan ternyata ya tidak segampang yang dibayangkan ya pada awalnya ya. Walaupun nanti kalau sudah terbiasa ya, ini sebenarnya sesuatu yang mudah juga ya. Ya, demikian tadi penjelasan singkat tentang operasi direktori ya. Ya, perintah yang dasarnya adalah cd change directory, mkdir make directory, membuat directory, kemudian rm tapi harus menghapus ya, tapi harus pakai min r huruf besar, kemudian pwd print working directory ya, menampilkan direktori aktif ya. Ada yang lupa saya sampaikan ya, apa ya tadi? Oh ya, directory ini istilah yang lama ya. Kalau istilah yang baru ya, kita mengenal namanya folder ya. Jadi folder itu sebutan pada zaman sekarang ya. Tapi kalau istilah zaman dulu ini namanya directory. Demikian penjelasan secara ringkas ya. Nanti dengan semakin banyak kita berlatih ya, kita akan lebih memahami tentang direktori ini ya. Demikian penjelasan ya tentang operasi direktori ya. Mudah-mudahan ya minimal memberikan inspirasi ya tentang bagaimana kita menggunakan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.